Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Hirdayani, NIM 20141300032, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Kontrak Jasa 1 Kafala dan Rahan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Dr. Mozalifah SPDI MSI. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian kafala dan rahan, yang kedua, dasar hukum kafala dan rahan, yang ketiga, rukun dan syarat kafalah, dan yang keempat, rukun dan syarat rahan. Langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kafala dan rahan. Kafala merupakan jaminan yang diberikan penanggung hutang kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung atau mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Yang kedua yaitu dasar hukum kafala dan rahan. 1. Dasar hukum kafalah, yang artinya Yakub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini." Quran Surah Yusuf ayat 66. Yang kedua, dasar hukum rahan, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat kafalah. Yang pertama, pihak penjamin atau penanggung, atau yang biasa disebut dengan kafil, damin, zaim, dengan syarat balik atau dewasa, berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela atau ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. Yang kedua, pihak yang berhutang atau yang dijamin, atau yang biasa disebut dengan makful anhu, sil maddumun anhu, dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya atau piutang kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Yang ketiga, pihak yang berpiutang atau yang menerima jaminan atau yang biasa disebut dengan makful lahu, madmun lahu, dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat. Yang keempat, objek jaminan atau yang biasa disebut dengan makful bih atau madmun bih, merupakan tanggungan pihak atau orang yang berhutang atau asil, baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan. Bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat atau luzim yang tidak mungkin, hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifiknya, tidak bertentangan dengan syariah atau diharamkan. Dan yang kelima, lafaz, disyaratkan keadaan lafaz ijab dan qabul itu berarti menjamin. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat rahan. Rukun dari rahan yaitu rahin atau orang yang menggadaikan barang, murtahin orang yang menerima barang gadai, marhun barang yang digadaikan, dan marhum bih atau hutang. Menurut ulama Hanafiyah, rukun rahan hanya ijab dan qabul, sedangkan rukun lainnya merupakan perwujudan dari ijab dan qabul itu sendiri.
Adapun syarat-syarat rahen sebagai berikut. Yang pertama, syarat yang melekat dengan orang berakal. Ar-rahim dan al-murtahin adalah mahir bertindak hukum. Yang kedua, syarat sighot. Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad arahan tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Apabila akad tersebut diiringi dengan syarat tertentu, maka syaratnya bisa dikatakan batal dan untuk akadnya tetap sah. Yang ketiga, akad hutang atau al-mahun bih. 1. Merupakan hak yang wajib untuk dikembalikan kepada pemberi hutang. 2. Hutang tersebut bisa dilunasi dengan jaminan. Dan 3. Hutang itu jelas dan tertentu. Selanjutnya syarat yang keempat, yaitu syarat barang yang dijadikan jaminan atau almarhun, yaitu 1. Barang jaminan tersebut diperbolehkan untuk dijual secara nilai sepadan dengan hutang. Yang kedua, berharga dan boleh dimanfaatkan. Yang ketiga, jelas dan tertentu. Yang keempat, milik sah dari orang yang berhutang. Yang kelima, tidak terkait dengan hak orang lain. Yang keenam, merupakan harta utuh. Dan yang ketujuh, boleh diserahkan baik materinya maupun dengan manfaatnya. Baik, mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.